Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang. Pertama-tama, mari kita ketahui apa sih itu tulang? Tulang merupakan organ keras yang berfungsi sebagai struktur anatomi utama penyusun rangka manusia dan hewan. Tulang berfungsi sebagai penopang dan pembentuk postur tubuh. Berdasarkan sifatnya, tulang dibedakan menjadi dua. Pertama, tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks kondrin berupa hyaline atau kolagen. Pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Dapat dilihat di samping terdapat gambar dari sel tulang rawan. Sel tulang rawan terdiri atas lakuna, kondrosit, sel-sel isogenik, dan matriks. Tulang rawan sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang rawan hyaline, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Ciri-ciri dari tulang rawan hyaline yaitu bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen dan terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Sedangkan tulang rawan elastis memiliki ciri-ciri bersifat lentur, matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang dan terdapat pada hidung dan daun telinga. Lalu, tulang rawan fibrosa memiliki ciri-ciri bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen dan terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon atau ujung lutut yang melekat pada tulang, dan ligamen. Selanjutnya, tulang keras atau tulang sejati. Tulang keras adalah jaringan ikat yang padat, kaku, dan keras yang merupakan bagian penting dari sistem kerangka manusia. Tulang keras terbentuk dari tulang rawan yang mengalami proses osifikasi. Tulang keras memiliki beberapa fungsi, diantaranya menjaga ketahanan dan kekuatan tubuh, melindungi organ vital, memungkinkan tubuh bergerak dengan lancar, dan menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Dapat dilihat di samping terdapat gambar struktur dari tulang keras. Tulang keras tersusun atas tulang keras, tulang spons, saluran Havers, saluran Volkmann, periostem, jaringan tulang, canaliculi, lamella, dan lakuna. Selanjutnya, jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih atau tipis. Di dalamnya berisi sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pipih memiliki dua lapisan tulang kompakta yang disebut lamina externa dan interna osis crani yang dipisahkan oleh satu lapisan tulang spongosa yang disebut diploe. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak yang dapat dilihat di ilustrasi di bawah. Selanjutnya, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Di dalamnya berisi sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang ini memiliki tulang spongosa yang dikelilingi tulang kompakta. Bentuknya pendek dan bulat. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki yang dapat dilihat di ilustrasi gambar di bawah. Yang ketiga, tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifisis, bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafisis, bagian tengah tulang di antara dua epifisis. Di antara diafisis dan epifisis terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakram epifisis. Jika cakram epifisis masih aktif, maka tulang pipa masih dapat memanjang. Cakram epifisis sudah tidak aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Tulang ini terdapat pada anggota gerak seperti betis, paha, atau lengan atas yang dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah. Keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan atau tulang tidak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, atau pipih. Contoh tulang tidak berbentuk yaitu wajah dan tulang belakang. Yang sama seperti sebelumnya dapat dilihat ilustrasinya pada gambar di bawah.
Itulah jenis-jenis tulang yang dapat saya jabarkan. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.